Baik, mari silakan Ibu. Terima kasih Al-Ustadz Bapak Quraish Shihab. Saya sudah memperhatikan dan menyimak fragmen tadi. Saya amat terpesona dan agak merinding Pak melihatnya. Sebab saya ingin mempertegas pertanyaan dari adik Pipit tadi tentang siksaan yang dialami oleh ayahnya sebagai orang yang hidup di dunia ini, di mana ayah Pipit tentunya pernah berbuat sesuatu kebaikan untuk sesama ya Pak ya. Pertanyaan saya, apakah perbuatan baik yang dilakukan oleh ayah Pipit itu bisa memberikan keringanan terhadap hukuman di akhirat nanti? Kalau jawabannya tidak Pak, maka pertanyaan yang muncul adalah, ternyata sebanyak apapun amal baik orang itu kepada sesama tidak memiliki nilai apa-apa ketika orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak gitu ya. Kemudian bagaimana janji Allah yang berbunyi bahwa Allah akan membalas segala perbuatan baik seseorang meski perbuatan baik itu sangat kecil nilainya. Jadi saya minta ini ada kalimat thayyibah juga yang menyebutkan hal seperti itu Pak. Mohon komentar dari Bapak Al-Ustadz Bapak Quraish Shihab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yudhayyi'u ajra man ahsana amala. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menghalangi pemberian ganjaran bagi orang yang berbuat kebajikan. Tetapi atau dengan demikian, semua yang berbuat baik dapat ganjaran sesuai dengan perbuatan baiknya. Salah satu ganjarannya itu, katakanlah kalau dia tidak beriman, kira-kira dia dapat pujian dari orang atau tidak? Salah satu ganjarannya adalah pujian orang kepadanya. Salah satu ganjarannya, kalau dia tulus, ketenangan batin yang didapatkannya. Salah satu ganjarannya yang diberikan Tuhan adalah ketenangan hatinya, menjadikan dia bisa lebih mendapat pujian, itu salah satu ganjarannya. Nah, bagaimana di akhirat? Secara umum, ulama berkata kalau tidak disertai iman, tidak mendapat ganjaran. Tetapi ada satu riwayat yang mungkin bisa memberi gambaran tentang ini. Riwayat itu menyatakan begini, Abu Jahal setiap hari Senin dapat keringanan siksa. Kenapa? Karena sewaktu diberitakan kepadanya tentang kelahiran Muhammad, dia ikut gembira. Karena gembira menyambut kedatangannya, dia diberi keringanan. Jadi itu, kalau kita jadikan ini sebagai dasar, boleh jadi amal perbuatan baik seseorang memberi pengaruh pada keringanan siksa. Saya kira jelas, Bu ya. Alhamdulillah. Sudah jelas sekali. Terima kasih. Baik, siapa yang kedua yang ingin bertanya? Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat kejadian-kejadian di televisi itu, umat Islam di Palestina terutama itu banyak disiksa, bahkan dibunuh, anak kecil sampai orang dewasa, itu oleh orang Yahudi. Mengapa Tuhan tidak memberi kepada orang Palestina itu senjata yang melebihi Israel gitu, sehingga mereka mampu melawan gitu, bukan hanya batu gitu. Kemudian apakah ini juga karena memang dosa orang Palestina juga gitu, sehingga Allah menyiksa dengan siksaan itu di dunia gitu. Itu saja. Bagaimana pandangan Bapak gitu? Terima kasih. Yang pertama dulu, kita tidak bisa berkata secara umum bahwa setiap penyiksaan, setiap bencana yang diterima seseorang itu otomatis merupakan siksa buat dia. Jadi saya tidak ingin berkata orang Palestina tidak ini. Yang kedua, ada orang-orang secara perorangan atau kelompok yang dijadikan Tuhan sebagai alat-alatnya. Dia tersiksa,
dia sakit, dijadikan Tuhan sebagai alat supaya orang lain melihat betapa besar nikmat yang saya hadapi. Kita sebagai bangsa misalnya, alangkah besarnya nikmat yang kita peroleh walaupun kita dalam krisis dibanding dengan itu, dengan orang-orang di Palestina. Itu bisa jadi Allah menjadikan masyarakat Palestina itu sebagai alat Tuhan untuk menyadarkan kita sebagai bangsa. Itu kan bisa begitu? Nah, dengan demikian itu bukan siksa. Nah, Anda bertanya, kenapa Tuhan tidak beri mereka alat? Sebenarnya Tuhan ini tidak terlalu banyak ikut campur, ya, dalam kegiatan-kegiatan manusia sebelum manusia itu berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada syarat. Nah, syarat ini belum terpenuhi di sana. Jelasnya? Oke. Tidak seorang pun bisa menerima pembantaian keji yang dilakukan kaum musyrikin. Mereka layak mendapat hukuman yang jauh lebih keji dari perbuatan mereka sendiri. Pada bagian ini, Ustadz Quraisy Shihab akan menguraikan penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai pembalasan terhadap kaum musyrikin dan kaum mukminin. Kita simak bersama. Ya, kita lanjutkan bahasan kita tentang surah Al-Buruj ini. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil aziz al-hamid. Saya sudah jelaskan apa arti al-aziz. Al-hamid itu patronnya bisa menjadi pelaku, bisa menjadi objek. Allah al-hamid artinya Allah yang dipuji. Allah al-hamid bisa juga Allah yang memuji. Dia memuji hamba-hambanya. Tetapi Allah juga dipuji. Pujian itu lahir akibat perbuatan yang dilakukan seseorang secara sadar, tidak terpaksa, dan baik. Kalau ada sesuatu yang dilakukan secara terpaksa walaupun baik, tidak dipuji. Kalau ada sesuatu yang dilakukan secara sadar tetapi terpaksa, tidak terpuji. Harus ada tiga ini. Semua perbuatan Allah itu dilakukannya secara sadar dalam dua tanda petik. Tidak ada yang memaksanya dan semuanya baik. Maka dia terpuji. Hambanya yang melakukan semacam itu, Allah juga memujinya. Itu arti Al-Hamid. Al-Aziz Al-Hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah pemilik, pencipta, pengendali. Itu artinya lahu, miliknya. Kepemilikannya dalam hal apa? Karena dia yang mencipta. Bukan hanya dia mencipta, tapi dia yang mengendalikan. Dia yang memiliki. Kursi ini bukan saya penciptanya. Saya tidak bisa mengendalikan. Ada penciptanya, ada pemiliknya. Allah mulkus samawati wal ard, ciptaannya, miliknya, sekaligus dia pengendalinya. Itu arti lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah terhadap segala sesuatu, dari yang sebesar-besarnya sampai yang sekecil-kecilnya, maha menyaksikan, mengetahui. Nah, kalau memang begitu, datanglah ancaman kepada ashabil ukhdud dan semua orang sampai sekarang. Apa itu? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Fatana itu artinya pada mulanya membakar emas supaya diketahui kualitasnya. Ya kan? Hilang karatannya, ketahui karatnya sekian. Nah, dari sini kata fatan berarti menyiksa, bisa, karena membakar dengan api. Bisa juga berarti menguji. Yang diuji itu diketahui kualitasnya.
Nah, orang-orang di sini maksudnya sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin, baik lelaki maupun perempuan, kemudian dia tidak bertobat, maka bagi mereka siksa jahanam di akhirat nanti. Walahum adzabul hariq, dan mereka juga mendapatkan siksa pembakaran. Karena ashabil ukhdud membakar, mereka juga dibakar.